Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Rade. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, dan Jackie Shroff. Film ini rilis pada tanggal 13 Mei 2021. Film ini menceritakan tentang penggunaan narkoba yang merajalela dalam masyarakat dan bagaimana generasi anak muda yang dirusak oleh perdagangan narkoba. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Ya udah nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Check it out. Cerita dimulai di sebuah kota di Mumbai, seorang mafia dan anak buahnya. Mereka menuju ke sesuatu tempat dan sesampainya di sana mereka mengeluarkan seorang pria dari dalam bagasi mobil. Dan ternyata pria tersebut memiliki hutang pada mereka namun tidak dapat membayarnya. Pria itu pun tampak ketakutan dan memohon agar dilepaskan namun mereka malah menyiksanya. Lalu di tempat lain seorang anak muda yang terlihat tanpa ketakutan dan ternyata anak muda tersebut seorang pecandu narkoba. Dan dia bunuh diri dengan cara meloncat dari atas gedung. Ternyata sudah banyak anak muda yang kecanduan narkoba bunuh diri dan ada pula yang berani membunuh untuk bisa membeli obat-obat terlarang tersebut. Semua media memberitakan tentang kejadian itu. Semua orang menyalahkan pemerintah dan polisi atas kondisi saat ini. Kepolisian yang menangani peredaran narkoba tidak bisa berbuat banyak karena bos mafia dan anak buahnya membunuh petugas polisi yang coba-coba menghentikan bisnisnya. Untuk menyelamatkan kota Mumbai harus dibutuhkan petugas khusus ialah Rade, yang diperankan oleh Salman Khan, sosok polisi yang kejam terhadap penjahat. Rade yang sangat kejam terhadap penjahat tidak segan-segan membunuh orang yang melakukan kejahatan. Polisi berkata bahwa Rade memiliki konsep kerja sendiri. Mereka membutuhkan petugas beradab untuk orang yang biadab seperti itu. Komisaris pun menyetujui dan menugaskan untuk mencabut penangguhannya karena Rade sedang diskors karena sering melawan perintah atasannya. Namun tidak ada pilihan lain, saat ini kota Mumbai harus diselamatkan. Mereka pun pergi menemui Rade. Polisi pun berkata tingkat kejahatan di kota telah meningkat dan pekerjaan yang sangat beresiko, jadi kami memanggilmu. Polisi memberikan sebuah koran untuk dibaca oleh Rade. Kami punya tugas untukmu, kami cabut perintah penangguhanmu, kau lanjut bertugas mulai besok. Keesokan harinya Rade kembali bertugas, ia mendapat sambutan hangat, mereka senang karena Rade mau bergabung bersama mereka. Dan Rade pun pergi menggunakan mobil namun mobilnya tiba-tiba saja mogok. Tak lama kemudian Rade melihat seseorang gadis sedang mengendarai motor, gadis tersebut bernama Dia. Rade langsung jatuh cinta, ternyata dia merupakan adik atasan Rade di kantor Avinash. Namun dia memilih menjadi model, dia tidak suka profesi polisi. Mengetahui itu Rade tidak memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Rade juga mengakui ingin menjadi model besar. Sejak saat itu Rade semakin dekat dengan dia, termasuk bantu Rade untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Keesokan harinya, Rade melihat seorang dengan wajah sedih keluar kantor polisi. Surat yang dibawanya justru dibuang ke tong sampah. Rade penasaran dan membaca isinya. Orang tersebut bernama Azan dan baru kelas 1 SMA. Dia ternyata pecandu narkoba. Azan sangat ketakutan jika suatu saat nanti dirinya juga mati bunuh diri seperti teman-temannya. Azan mengaku tidak tahu harus berbuat apa karena sudah kecanduan obat-obat terlarang. Semua itu disebabkan pengedar, ada orang yang bisa menolonginya. Karena polisi tidak mau peduli, Rade kemudian berjanji akan melindungi generasi muda India. Para pengedar dipastikan akan masuk penjara atau mati terbunuh. Saya akan membersihkan kota ini, ucap Rade. Rade pun masuk ke dalam kantor dengan sangat marah dan bertanya tentang segala hal yang telah terjadi. Stafnya pun menjelaskan segalanya namun mereka belum tahu tentang mafia narkoba. Rade pun pergi mencari tahu tentang mafia narkoba. Tiba-tiba saat Rade sedang di luar, dia pun datang. Dia berpikir bahwa Rade telah menolong seseorang.
Rade membawa pria itu ke kantor dan menginterogasinya. Akhirnya pria itu bicara tentang Mansur yang menjual narkoba, namun dia tidak tahu di mana Mansur berada. Keesokan harinya Rade pergi ke rumah Dilawar, yaitu kakak Mansur, namun Dilawar tidak memberikan izin. Rade pun bicara jangan membuatnya marah. Saat Rade diserang, dia menghajar beberapa anak buah Dilawar. Rade membuat Dilawar dan seluruh anak buahnya ketakutan karena jika mereka berani menyerang, Rade akan menusuk anak buahnya. Dilawar berkata akan membawa Mansur padanya. Rade menyuruh Dilawar untuk ikut dengannya. Dilawar pun bersedia ikut dengannya. Dan saat itu Mansur menelpon Dilawar. Dia mengaku diculik. Dilawar pun datang dan untuk menolongnya. Ternyata Dilawar dijebak oleh saudaranya sendiri dan dibunuh oleh Rana dan anak buahnya. Dan lebih parahnya lagi, Mansur mendukung Rana untuk menghabisi nyawa kakaknya. Rana menyuruh anak buahnya untuk memotong bagian tubuh Dilawar dan membuangnya ke solokan. Sedangkan di tempat lain di kantor Rade, semua karyawan meminta pesta kepada Rade. Tak lama kemudian, Rade mendapatkan telepon dari dia yang mengundangnya datang ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Raden pun berbohong kepada Avinash bahwa ibunya sedang sakit agar bisa datang ke pesta dia. Malam pun tiba. Setelah sampai di sana, dia menyambut Rade dengan sambutan hangat dan bergembira, lalu diperkenalkan Rade kepada kakaknya yang tak lain adalah Avinash, yaitu atasan Rade di kantor. Mereka pun senang-senang di sana menari-nari di pesta. Di sebuah diskotik, polisi mencoba menyelidiki kasus narkoba. Di sana Rana beserta anak buahnya juga datang. Seorang karyawan memberikan sebuah kesaksian atas apa yang mereka lakukan. Mereka berperilaku tidak pantas dan membawa gadis-gadis ke ruang ganti dan mulai menganiaya mereka, namun kepolisian berhasil masuk dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Rana dan anak buahnya pergi dari sana. Saat ingin keluar, seseorang karyawan berkata banyak hal kepada mereka. Dia juga berkata akan memotong mereka. Rana pun marah dan menghajar hingga tewas. Sementara itu, Rade terus mengumpulkan informasi. Diketahui bahwa Rana yang menjadi penyebab peredaran narkoba di kota Mumbai saat ini. Dilawar juga dibunuh oleh Rana. Saat Rade melihat mayat Dilawar, kondisinya sangat menyedihkan. Tubuh Dilawar sudah dipotong-potong. Di tempat lain, Rana, Mansur dan anak buahnya pergi ke daerah kekuasaan Dakdu. Mereka ingin mengambil ahli daerah itu agar menjadi milik mereka. Namun Dakdu merasa marah saat ingin menyerang Dakdu, dikejutkan dengan semua anggotanya yang sudah tewas tergantung. Dakdu pun merasa takut, sedangkan Mansur dan yang lainnya memaksa orang-orang yang ada di sana untuk mengedarkan narkoba dengan cepat. Narkoba pun diedarkan di sebuah tempat. Banyak anak di bawah umur yang membelinya. Saat Rana sedang bahagia dengan hasil penjualannya, Rana melihat kekasih Mansur. Rana pun memperkosa kekasih Mansur. Namun Mansur tidak melakukan apapun. Sedangkan di tempat lain, Rade mendapatkan informasi Rana akan melakukan pertemuan di sebuah klub pada malam hari. Saat malam hari, Rade bersama timnya datang dan Rade sedang asik bernyanyi dan menari. Rana berserta anak buahnya pun datang ke sana. Rana yang sedang berada di toilet tidak tahu bahwa Rade bersiap untuk menangkapnya. Saat ingin menangkapnya, Rana memberikan perlawanan kepada Rade. Mereka pun berkelahi. Mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Saat pertarungan yang sangat sengit, tiba-tiba Niki datang masuk ke dalam toilet. Saat itu Rade menyuruhnya Niki untuk pergi. Tak lama kemudian Rade pun diserang dengan anak buah Rana. Perkelahian pun terjadi. Niki yang terluka dengan Rana membuat Rade marah dan saat itu Rana melarikan diri dan tak lama anggota kepolisian datang ke TKP. Untuk menangkap Rana, mereka pun sudah melarikan diri dari sana. Di tempat lain, Mansur bertengkar dengan pacarnya. Hal itu disebabkan pacarnya sudah berhubungan intim dengan Rana. Dan tak lama kemudian Rade datang ke rumah Mansur untuk menangkapnya. Mansur dibawa ke kantor dan disiksa agar Mansur memberitahu tentang keberadaan Rana. Mansur yang sudah lama kesal dengan Rana, ia memberitahu lokasi Rana berada dan saat itu Rade mendatangkannya. Tempat Rana dan Dakdu juga ikut karena ingin membalas dendam kepada Rana. Namun sayangnya Rana tidak ada di sana. Lota teman Rana ditangkap oleh Rade.
Rana marah tempatnya diserang, dia menyerang balik gang Dakdu. Semua anak buah Dakdu dibunuh termasuk Dakdu sendiri, tewas di tangan Rana. Anak buah Rana, Lota, yang ditangkap Rade masih tidak mau memberitahu keberadaan Rana yang membuat Rade sangat kesal. Saat di kantor, komisaris marah kepada Avinas dan Rade. Komisaris bahkan ingin menyerahkan kasus tersebut ke petugas lain. Rade yang mendengarnya kesal dan berkata jangan sampai ditangani oleh petugas yang korup. Rade pun pergi dan mengajak Avinas ke pusat rehabilitas Mumbai. Di sana banyak siswa yang dulunya cerdas kini hidupnya rusak karena kecanduan obat-obatan terlarang. Keesokan harinya Lota dibawa dua petugas baru. Lota kini dibawa tahanan mereka. Rade yang belum puas menanyakan lokasi keberadaan Rana, namun Lota tetap saja tidak mau bicara. Dalam perjalanan, petugas yang membawa Lota ternyata menyimpan narkoba. Dia ingin menjual narkoba yang didapatkan dari barang sitaan, namun belum ada pembeli. Lota melihat peluang itu untuk melarikan diri. Dia siap menjualkan barang polisi korup itu asalkan dibiarkan pergi. Petugas polisi sangat senang jika dibantu untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan benar saja Lota dibiarkan pergi. Hal yang tidak disadari kedua orang tersebut disuruh oleh Rade, tujuannya untuk bisa menangkap Rana. Lota yang bahagia menceritakan semuanya kepada Rana. Tentu saja Rana bisa membaca ada yang tidak beres. Dia kemudian meminta Lota untuk mengatur pertemuan membicarakan masalah tersebut. Rana yang menyadari ada jebakan tidak mau ikut pergi. Lota dan kelompoknya saja yang datang ke lokasi. Hal itu membuat pihak kepolisian kecewa. Apalagi Rade memiliki masalah baru, kekasihnya diculik oleh Rana. Mansur yang masih bersama Rana memberitahu lokasi Rana berada ke Rade. Dengan cepat Rade datang dan membantai anak buah Rana. Dia kaget melihat Rade yang tidak seperti biasanya, kini menjadi tangguh dan sangar. Sayangnya Rana kembali berhasil melarikan diri. Mansur kemudian mencoba membunuh Rana di dalam mobil, namun dia yang justru terbunuh. Anak buah Rana masih bisa menjual narkoba. Untuk menghentikan itu, Rade mengumpulkan semua pelajar untuk terlibat membantu. Caranya menginformasikan siapapun yang terlibat narkoba. Para pelajar siap membantu mereka memoto dan merekam para pengedar selama ini berhubungan dengan siswa. कॉलेज के पीछे चाय की टपरी पे। Kini semua pengedar sudah diketahui. Aparat kepolisian bergerak cepat. Semua pengedar ditangkap. Salah seorang teman Rana berhasil melarikan diri. Niki mengikutinya sampai ke lokasi Rana berada. Selanjutnya Niki menginformasikan keberadaan Rana kepada Rade. Namun Rana akan segera pergi dari tempat tersebut. Saat Rana ingin pergi, Niki menghentikan Rana. Niki yang ingin menghentikan Rana, ia ingin ditabrak. Syukurnya Rade datang tepat waktu. Pasukan kepolisian juga sudah tiba. Anak buah Rana ditangkap sedangkan Rana lagi-lagi berhasil melarikan diri. Rana yang rehat di suatu tempat restoran milik kakek dari Azan. Saat Rana sedang menelpon, ia menemukan foto-foto anak buahnya di restoran tersebut. Dan tanpa disadari, Azan membawa tas Rana yang berisi uang dan Azan mencoba memberitahukan lokasi kepada Rade. Saat Rade sampai di sana, Azan sudah dilempar oleh Rana dari atas gedung lalu diselamatkan oleh Rade. Keesokan harinya Rade membuat sebuah rencana untuk menangkap Rana dan membersihkan kota dari narkoba. Semua anak buah Rana dan tahanan dibebaskan lalu dibunuh. Sedangkan satu anak buah Rana berhasil masuk ke helikopter untuk melarikan diri bersama Rana. Namun dengan cepat Rade lompat dari mobil masuk ke dalam helikopter tersebut dan terjadilah pertarungan di atas helikopter. Akibat pertarungan itu helikopter menjadi oleng. Rana menjatuhkan diri sebelum helikopter terjatuh. Rade yang tidak bisa keluar dari helikopter, akibatnya Rade terluka parah. Rana yang melihat Rade pingsan langsung mengambil batu dan ingin membunuh Rade yang sudah tidak berdaya. Namun Avinas menembaknya, tapi hanya satu tembakan yang membuat Rana masih bisa terbangun dan mengembalikan keadaan ketika Rana akan membunuh Avinas. Rade pun datang menolonginya dan langsung membantai Rana hingga tewas di tangan Rade. Film pun tamat. Nah, itulah alur cerita dari film Rade. Gimana guys tentang ceritanya, menarik bukan? Oke, gue tutup video gue. Like kalau misal kalian suka, dan jika ada kekurangan, komen apa kekurangannya. Dan jangan lupa di subscribe jika kalian masih mau dengar alur cerita yang lain dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.